Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah perbedaan-perbedaan di antara kita sesungguhnya bisa dipersatukan? Mari kita melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Efesus melalui Inspiration Today. Kembali kita akan belajar melanjutkan dari surat Efesus ini. Kita sudah sampai di dalam pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-22. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, dosa manusia bukan saja memisahkan manusia dengan Allah, namun juga merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Begitu juga dengan manusia dengan alam. Dosa, saudara, menjadikan manusia menjadi egois, lebih mementingkan dirinya sendiri, menjadi sombong, dan mengejar kesenangan pribadi atau kelompoknya sendiri. Saudara, perbedaan etnis, suku, bangsa, agama seringkali menimbulkan satu masalah tersendiri di dalam kehidupan manusia. Beberapa waktu yang lalu kita melihat berita tentang masalah diskriminasi atau ras yang terjadi di Amerika. Berita itu tentu saja menjadi berita yang memprihatinkan, sebab sebagai sesama manusia seharusnya kita dapat saling menghormati, dapat saling menghargai, meskipun memang ada perbedaan yang memang tidak bisa dihindari. Saudara, apa yang baru kita baca di dalam pasal 2 ini, khususnya ayat 11 hingga 22, menunjukkan hal yang sama yang terjadi kepada jemaat Efesus pada waktu itu, yaitu ada perbedaan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang percaya, yang kemudian menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kita pernah membaca, saudara, di dalam kisah para rasul ketika Paulus memberitakan Injil ke Efesus, justru yang menentang dan menolak adalah dari kalangan Yahudi. Bahkan kemudian orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus dituntut oleh kalangan orang-orang Yahudi agar mereka terlebih dahulu menjadi orang Yahudi, yaitu dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya adalah masalah sunat. Ini nampak di dalam ayat yang ke-11. Saudara bisa membacanya di dalam ayat ini. Nah, saudara-saudaraku, bacaan kita juga menunjukkan bagaimana kemudian Rasul Paulus mengingatkan kembali, khususnya kepada jemaat Efesus, di mana mereka banyak berasal dari kalangan non-Yahudi, agar mereka ketika percaya tidak menjadi sombong juga, atau kemudian menjadi orang yang lupa asal-usulnya. Saudara-saudara, tatkala mereka menjadi percaya kepada Kristus, itu adalah anugerah Allah semata. Itu bukan hasil pekerjaan atau perbuatan baik mereka. Itu juga bukan terjadi karena mereka layak untuk menerimanya. Saudara, anugerah keselamatan diterima oleh mereka karena Allah yang berdaulat itu menghendaki mereka juga untuk diselamatkan.
Kematian Kristus adalah untuk semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Setelah mereka, saudara-saudara, mengenal Kristus, mereka harus ingat jati diri mereka. Bahwa mereka sebelum mengenal Kristus, mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka tidak dapat mengenal Allah secara benar, serta mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun oleh anugerah Allah, yaitu melalui karya Kristus, melalui darahnya, mereka kini memiliki pengharapan yang pasti. Mereka dapat mengenal Allah yang benar, serta mereka menjadi bagian warga kerajaan Allah. Itu nampak sekali, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dalam Kristus, mereka yang percaya adalah sekarang menjadi warga kerajaan Allah. Mereka memiliki kewargaan baru. Saudara-saudara, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-14 hingga yang ke-18. Satu hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang keutamaan Kristus, keutamaan karya Kristus. Bahwa darah Yesus telah menyatukan mereka menjadi bagian kerajaan Allah. Sehingga sekarang di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan juga non-Yahudi, antara orang bersunat dan tak bersunat. Kristus telah mempersatukan perbedaan yang ada. Dosa telah dibereskan, dan setiap orang percaya adalah bagian di dalam tubuh Kristus. Tembok pemisah telah diruntuhkan oleh darah Kristus, sehingga semua orang percaya kini adalah milik kepunyaan Kristus. Damai sejahtera Kristus kini melingkupi kehidupan mereka, yang tentunya, saudara, berimplikasi di dalam relasi mereka dengan sesama untuk dapat hidup secara damai, menghadirkan damai dimanapun mereka berada. Nah, saudara, nasihat inilah yang diberikan Paulus kepada jemaat di Efesus, agar mereka ingat jati diri mereka sebagai milik kepunyaan Allah, yaitu oleh karena karya Kristus. Ayat 19, saudara, menyatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, Rasul Paulus juga menasihatkan mereka agar mereka juga melaksanakan tugas mereka, peran mereka, tanggung jawab mereka sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Analogi yang dipakai oleh Paulus adalah bangunan. Saudara-saudara, perhatikan ayat 21 dan 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bangunan itu bukan berupa bangunan fisik, bukan bangunan gedung, melainkan bangunan rohani. Bahwa sebagai orang-orang percaya, kita sesungguhnya dapat membangun persekutuan seorang dengan yang lainnya dengan kuat, untuk saling menumbuhkan, untuk saling, saudara, menopang di dalam pengenalan kita kepada Kristus, agar semua anggota adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudaraku, perbedaan di antara kita memang tidak bisa dihindari. Sebab kita memang memiliki latar belakang yang berbeda. Kita dibesarkan dan dididik oleh keluarga yang memang berbeda. Dan masih banyak hal lain yang memang kita berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, saudara, kita harus menyadari bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan. Di hadapan Allah kita semua adalah manusia yang berdosa. Di hadapan Allah kita semua adalah orang-orang yang memang layak untuk dihukum. Namun oleh karena kasih Allah melalui Kristus Yesus
yang telah mati, bangkit dan naik ke surga itu, kita semua yang percaya telah menjadi anak-anaknya. Di dalam Kristus kita harus saling mengasihi. Di dalam Kristus kita harus saling menghormati. Di dalam Kristus kita juga harus saling menumbuhkan untuk bersama-sama hidup di dalam anugerah Allah. Saudara, kita pun juga harus menyadari bahwa panggilan Tuhan itu berdasarkan kedaulatan kasih karunia-Nya saja. Hanya oleh anugerahnya kita yang jauh kini menjadi dekat. Kita yang dulunya bukan milik kepunyaan Allah kini menjadi milik kepunyaan Allah. Dan kita menjadi warga kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan Allah tentu kita dapat saling menumbuhkan, saling menguatkan. Perjalanan hidup kita semakin tidak mudah. Dan kita membutuhkan topangan satu dengan yang lain agar kita bisa kuat, bisa setia kepada Tuhan, serta bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Kita tentu tidak lagi mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Namun kita juga perlu untuk membangun atau memikirkan, melihat kepentingan orang lain juga. Saudaraku, karya Kristus bagi kita telah menjadikan kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu pasti. Kita dapat mengenal dan menyembah Allah yang benar. Kuasa Roh Kudus-Nya akan menolong dan membimbing kita untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ingatlah, semua perubahan yang telah dilakukan Allah melalui dan di dalam hidup kita masing-masing. Pertanyaan untuk menjadi bahan renungan pribadi saudara. Apakah kita semakin menjadi serupa dengan Kristus? Apakah orang lain juga melihat perubahan itu dalam diri kita? Kiranya kasih karunia Allah boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami orang yang jauh, tetapi kemudian menjadi dekat. Kami orang-orang yang harus dimurkai, tetapi mendapatkan belas kasih daripadamu. Terima kasih bahwa kehadiran-Mu di dalam dunia untuk mati, menebus kami semua orang-orang berdosa. Sekarang tolong kami ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini. Ingat bahwa kami satu dengan yang lain, dengan saudara-saudara seiman yang lain, untuk kami bisa saling menopang, untuk kami bisa saling menguatkan. Kami bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Tolong kami Tuhan, bimbing kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin.